Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak R. Tambang Nahartyo selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Sorta Grace Pardede dari Semba 42 ingin mempresentasikan tesis saya yang berjudul Evaluasi Penerapan ESG dan Implikasinya terhadap Strategi Investasi Berkelanjutan PT Janu Putra Sejahtera Tbk. Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia dari segi sisi penduduknya. Hal ini tampak pada data BPS tahun 2025 yang menyatakan bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia bertambah. Hal ini dipandang linear dengan konsumsi daging ayam ras per kapita masyarakat Indonesia sesuai dengan data box tahun 2024. Seiring bertambahnya kebutuhan konsumsi daging dan adanya informasi bahwa implementasi program pemerintah akan dilaksanakannya MBG, maka dapat diketahui pertumbuhan usaha perunggasan pun semakin bertambah dari tahun ke tahun. Terdapat 595 usaha perunggasan dengan rata-rata pertumbuhan di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023 ialah sebesar 14% per tahun, yang mana urutan 3 terbanyak ialah Jabar, kemudian ada Jawa Tengah, dan DIY. Di sini kita bisa melihat bahwa di Jawa Tengah dan DIY sendiri masih sedikit yang melakukan sustainability report atau dalam tahap pembuatan dan pengimplementasian ESG, yaitu hanya sebesar 5%. Perusahaan adalah suatu entitas bisnis yang memiliki tujuan mendapat keuntungan paling optimal untuk pemangku kepentingan melalui kegiatan-kegiatan terbaik yang dilakukan. Berdasarkan informasi dari Harvard Law School Forum on Corporate Governance 2024, tren global menunjukkan bahwa ESG akan terus berkembang, terutama regulasi semakin ketat di Uni Eropa dan meningkatnya tekanan bagi perusahaan untuk membuktikan dampak keberlanjutannya. PT Janu Putra Sejahtera Tbk menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi ESG atau penentuan kebijakan investasi demi menyeimbangkan profit jangka panjang dan jangka pendek mereka. Penelitian ini juga dapat menunjukkan bahwa sejauh ini belum ada studi mendalam yang secara spesifik mengevaluasi implementasi ESG pada perusahaan publik sektor perunggasan Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, ketidakterapan ESG secara serius dapat memicu risiko reputasi, hukum, pendanaan, hingga daya saing pasar. Kedua, PT Janu Putra Sejahtera Tbk sebagai emiten ayam berpotensi tumbuh namun menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi ESG dari investor dan regulator, serta belum adanya strategi investasi ESG yang terarah menghambat inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan rantai pasok. Yang ketiga, perusahaan perlu menyeimbangkan tujuan keuangan jangka panjang dan jangka pendeknya dengan keberlanjutan jangka panjang, dan penting dilakukan analisis terhadap dampak ESG serta persepsi pemangku kepentingan internal terhadap penerapannya. Pertanyaan penelitian, bagaimana penerapan ESG dilakukan oleh PT Janu Putra Sejahtera Tbk? Kedua, bagaimana implikasi penerapan ESG terhadap kinerja sehingga mampu mempertahankan profitabilitas perusahaan? Yang ketiga, apa prioritas inisiatif ESG PT Janu Putra Sejahtera Tbk untuk menjaga daya saing dan meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan? Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis aktivitas ESG yang dilakukan di PT Janu Putra Sejahtera, mengevaluasi pengaruh implementasi ESG terhadap kinerja sehingga mampu mendukung profit PT Janu Putra Sejahtera Tbk, kemudian mengidentifikasi prioritas inisiatif ESG yang relevan dan strategis bagi PT Janu Putra Sejahtera guna menjaga daya saing dan meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Manfaat penelitian ini secara untuk praktisi bisa menjadi acuan strategis bagi perusahaan dan menyusun kebijakan investasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Bagi secara teoritisnya, sebagai pengembangan literatur manajemen dapat digunakan sebagai referensi penelitian terkait dan menjadi bukti nyata mengaplikasikan teori pemangku kepentingan ESG, triple bottom line, legitimasi teori, leadership for sustainability yang berhubungan dengan profitabilitas perusahaan. Adapun landasan teori dari penelitian ini yaitu stakeholder teori yang berbicara bagaimana memappingkan para pemangku kepentingan di dalam kuadran yang ada,
Kemudian leadership for sustainability, bagaimana pemimpin-pemimpin atau leader-leader yang terdapat di PT Jana Putra Sejahtera memandang sustainability report dari segi leadership for sustainability-nya. Kemudian konsep triple bottom line, dilanjut dengan konsep ESG, tepatnya menggunakan standar GRI. Selanjutnya legitimasi teori yang membahas tentang temuan Damayanti dan Hardiningsih mengenai perusahaan membutuhkan legitimasi sosial untuk bertahan hidup. Karena di satu sisi masyarakat memiliki hak untuk menarik izin operasional sosial jika perusahaan tidak memenuhi harapan sosial mereka. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah dimulai dari merumuskan research question dan tujuannya, kemudian melakukan tinjauan pustaka, dilanjut dengan pengumpulan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber sesuai dengan kebutuhan, dilanjut dengan pengolahan data dengan menggunakan 5 teori yang telah disampaikan sebelumnya. Data tersebut dianalisa, khususnya untuk fase wawancara akan dilakukan tarik insight dari awal, kemudian melakukan pengkodingan, lalu kategorisasi dan konseptualisasi hingga pemaknaan teori. Kemudian ada kesimpulan dan saran, dilanjut dengan revisi dokumen hingga selesai. Desain penelitian, pendekatan kualitatif sesuai dengan metode Creswell 2018 dengan studi kasus tunggal melalui eksplorasi di PT Jana Putra Sejahtera Tbk untuk menganalisis penerapan ESG dan dampaknya terhadap strategi investasi berkelanjutan. Di sini juga kita bisa melihat bahwa informan yang dibutuhkan pada penelitian ini ialah terdiri dari 12 pemangku kepentingan utama yang berkaitan dengan implementasi ESG di PT Jana Putra Sejahtera Tbk. Pemilihan ini dilakukan dengan purposive sampling. Kemudian peneliti tidak lupa mengenai etika penelitian yang membahas tentang surat izin dalam melakukan penelitian serta persetujuan hal-hal terkait kerahasiaan, anonimitas, dan lain-lain. Hasil dan pembahasan. PT Jana Putra Sejahtera telah mengalami banyak sekali perkembangan, mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2023 yang akhirnya perusahaan tersebut resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham AYAM. Berdasarkan teori pemetaan pemangku kepentingan, diketahui bahwa sebagian besar pemangku kepentingan berada di posisi high importance dan high influence, artinya memiliki pengaruh yang tinggi dan kepentingan yang tinggi juga. Hal ini berbeda dengan manajemen data yang akan tergolong dalam keep informant, artinya memiliki level kepentingan tinggi namun pengaruhnya sedikit. Pemetaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ESG sangat ditentukan oleh koordinasi erat antar aktor kunci yang berada di kuadran utama. Selanjutnya ada temuan mengenai penerapan konsep ESG. Dari total 117 indikator GRI yang tidak terpenuhi berdasarkan GRI ialah sebanyak 33 indikator. Artinya pencapaian perusahaan PT Jana Putra Sejahtera ini mengenai kepatuhan ialah 68,3%. Adapun beberapa temuan yang penulis sampaikan, yang pertama lingkungan, yaitu GR 302, 303, 305, kemudian sosial K3 dan pelatihan, 403 dan 404, kemudian ada pelabelan dan pemasaran, ada 417, dilanjut dengan JRI 406, 408, dan 409. Hal ini sebagian sudah disampaikan namun bersifat normatif sehingga peneliti menyimpulkan bahwa hal ini perlu diimprove kembali. Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai open coding dan dokumentasi ESG, diketahui bahwa yang mendominasi ialah tema dari limbah, CSR dan PPM, kompensasi, efisiensi energi, pelibatan pemangku kepentingan. Hal ini menjadi pertimbangan dalam melanjutkan penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih optimal lagi. Setelah peneliti melakukan open coding, maka muncullah konseptualisasi dari open coding tersebut. Yang pertama, faktor aktivitas dari penerapan ESG akan mempengaruhi atau bekerja sama dengan faktor mediasi yang akan menghasilkan suatu kinerja berupa profitabilitas dan orientasi jangka panjang.
Pemetaan logika sederhana namun kuat yang mana aktivitas ESG terbagi ke 3 ranah, yaitu lingkungan sosial dan tata kelola. Bisa dilihat pada gambar, hal ini menegaskan bahwa dengan susunan seperti ini, model menolak klaim instan ESG otomatis meningkatkan laba dan menggantikannya dengan argumen yang lebih realistis, ESG berdampak melalui reputasi dan pengurangan risiko. Selanjutnya dipantau dari ESG terhadap kinerja perusahaan. Dampak lingkungan. Implementasi ESG PT Janu Putra Sejahtera Tbk masih berada pada tahap awal dengan fokus yang pada pelaporan dan kepatuhan. Namun langkah ini tidak dapat kita remehkan karena membuktikan adanya transformasi dan operasional compliance menuju strategic sustainability. Di sini kita bisa melihat bahwa persebaran CSR yang dilakukan PT Janu Putra Sejahtera bahkan berulang kepada daerah-daerah tertentu. Semisal warga Karangmojo terdapat 38 kali pemberian CSR. Pemberian CSR bisa berupa telur, bingkisan, semen, kambing, dan lainnya. Dan yang di sini bisa kita lihat bahwa bulan Januari-Juni 2025 merupakan pemberian CSR terbesar sepanjang periode 2023 hingga 2025. Selanjutnya ada dampak sosial yang bisa kita lihat di gender. Persentase karyawan berdasarkan gender, 86% merupakan laki-laki, yang artinya membutuhkan tenaga fisik dalam mengimplementasikan operasionalnya. Jika dipandang dari sisi durasi bekerja di PT Janu Putra Sejahtera, 42% karyawan memiliki durasi bekerja 10-15 tahun di PT Janu Putra Sejahtera. Hal ini mengindikasikan bahwa loyalitas karyawan cukup baik. Bisa dilihat kembali untuk dampak ekonominya, semenjak PT Janu Putra Sejahtera ingin melantai di bursa 31 Desember 2022 hingga kepada 2024, ekuitas berupa modal saham selalu mengalir setiap periode keuangannya. Selanjutnya untuk ESG terhadap kinerja perusahaan di bidang leadership for sustainability, peneliti menemukan bahwa kekuatan utama para aktor di PT Janu Putra Sejahtera Tbk ini ialah mengenai kesadaran masalah global, jejaring lintas sektor, kemudian kolaborasi yang menghasilkan dampak kolektif. Sedangkan kelemahannya ialah mengenai kemampuan mengelola perbedaan serta mengenai tata kelola dan skalabilitas. Perlu penguatan kapasitas SDM, misalnya melalui program Connect dan pelatihan Leadership for Sustainability untuk menutup kesenjangan implementasi. Sejalan dengan bukti empiris, investasi, pelatihan berasosiasi positif dengan produktivitas pada tingkat perusahaan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah ESG Alignment Framework itu dimulai dari input ESG, kemudian mediatornya berupa reputasi dan pengurangan risiko yang memberikan output profitabilitas dan orientasi jangka panjang. Temuan yang telah penulis temukan ialah kepatuhan GRI sebesar 68,3%, kemudian isu yang teratas ialah limbah, CSR atau PPM, kompensasi, efisiensi, energi, pelibatan pemangku kepentingan. Dilanjut dengan perspektif stakeholder teori, faktanya bahwa isu limbah dan efisiensi energi menempati intensitas teratas, merupakan sinyal yang sejalan dengan harapan eksternal dan kebutuhan internal. Kemudian dapat diketahui juga bahwa konteks keuangan pasca IPO menunjukkan penguatan ekuitas dan kenaikan total aset yang memperluas kapasitas produksi. Di saat yang sama, liabilitas khususnya utang usaha itu ikut naik sehingga menuntut disiplin modal agar margin tidak tertekan pada jangka menengah. Kemudian penulis juga menyampaikan prioritas strategis berupa yang pertama limbah, perhatian terhadap limbah atau odor effluent, kemudian efisiensi dan transisi energi, kemudian K3 pelatihan kesetaraan, dilanjut dengan pelibatan dan grievance mechanism, kemudian ada tata kelola data dan assurance. Aksi ini diharapkan bisa dilakukan 90-365 hari atau 1 tahun. Batasan penulis ialah desain studi kasus tunggal, sehingga generalisasi eksternal perlu kehati-hatian. Kemudian yang kedua, horizon pengamatan relatif pendek, dilanjut dengan sebagian indikator GRI belum memiliki data kuantitatif yang lengkap dan konsisten. Kemudian potensi bias naratif dari sumber internal meskipun telah diminimalisasi melalui triangulasi. Selanjutnya, untuk saran praktis bagi manajemen, yang pertama ialah bentuk pusat data ESG lintas unit dengan penanggung jawab indikator per GRI. Menetapkan baseline dan target sesuai dengan arahan manajemen, persentase keluhan terselesaikan dan lakukan audit internal tematik setiap kuartal. Kemudian kaitkan pencapaian KPI ESG dengan insentif manajerial dan persyaratan kinerja unit.
Kemudian jalankan proyek percontohan, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah, dan ukur dampak prapaskanya, menyediakan dokumen kesiapan pendanaan berkelanjutan. Untuk agenda riset lanjutan, bisa memperluas ke multi kasus berbagai perusahaan perunggasan. Demikian presentasi saya, semoga tesis ini bermanfaat. Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih. Salam sukses.